Buat teman-teman yang suka bikin video pakai AI, pasti sudah pada tahu lah ya, salah satu kekurangan dari video AI itu resolusi videonya bisa dibilang itu agak cukup kecil ya kan. Biasanya mentok-mentok di 480p atau mungkin di 720p. Dan kalaupun bisa sampai 1080p atau mungkin 4K, itu biasanya butuh kredit atau token yang lebih banyak pada saat kita generate, yang dimana ini bisa dibilang bakalan boros banget teman-teman. Nah, biar lebih hemat, solusinya teman-teman bisa generate aja di 480p atau mungkin 720p. Nah, tapi nanti resolusinya itu kita naikin pakai bantuan AI juga, teman-teman. Nah, salah satu aplikasi yang saya rekomendasikan untuk naikin resolusi video ini yaitu adalah Video Frog. Nah, jadi di sini dia menggunakan teknologi AI ya, teman-teman, untuk naikin resolusi videonya. Jadi di sini tidak hanya sekedar naikin angkanya doang, tapi memang benar-benar naikin resolusi atau mempertajam videonya, teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang pengen download Video Frog, untuk linknya nanti saya akan tulisin di deskripsi video ini. Oke, jadi langsung aja saya akan tunjukin nih gimana cara pakai Video Frog ini, teman-teman. Nah, pertama di sini kita akan coba fitur Software Resolution dulu. Nah, jadi sebagai contoh, di sini saya sudah siapin beberapa contoh video ya, yang nantinya ini akan kita coba optimasi pakai Video Frog ini, teman-teman. Oke, contoh pertama kita akan coba pakai video ini ya. Ini langsung aja kalian tarik ke bagian aplikasinya. Nah, di sini nanti kita akan bisa lihat preview before dan after-nya ya. Yang di kiri ini before, di kanan after-nya. Nah, sebagai contoh, ini kan video saya resolusinya 480p ya, teman-teman, yang dimana kalau misalkan kita zoom, pastinya dia bakalan pecah gitu. Nah, yang di bagian kanan ini adalah preview atau gambaran kira-kira nanti hasilnya ketika kita upscale. Nah, di bagian kanan, di sini kita akan setting dulu, teman-teman, untuk pengaturan videonya nanti. Pertama di bagian AI model. Nah, di sini kalau misalkan kita cek, dia ada 4 model AI yang tersedia gitu ya, yang dimana masing-masing model ini dia punya karakteristik masing-masing. Pertama ada Gen Detail. Jadi Gen Detail ini untuk hasil outputnya nanti dia bakalan lebih detail gitu ya pada video kita. Contoh aja, misalkan di bagian jenggot nih. Nah, sebelumnya kan dia agak ngeblur banget, dan hasil outputnya nanti bakalan kelihatan nih bagian detail jenggotnya atau bagian rambut yang lain, kurang lebih seperti itu. Terus ada juga yang Real Smooth. Real Smooth ini hasil nanti bakalan lebih smooth, teman-teman. Contoh aja bagian tekstur kulit. Nah, dia kan smooth banget, halus banget gitu. Cuman ya untuk detail dia memang agak kurang. Contohnya bagian jenggot, di sini dia agak ngeblur gitu, teman-teman. Terus ada juga anime. Kalau anime ini sebenarnya lebih dikhususkan atau lebih dioptimalkan untuk video yang tipenya anime. Walaupun video standar kayak gini sebenarnya juga bisa banget. Tapi hasilnya ya pasti bakalan agak kurang bagus gitu. Dan terakhir ada Zig. Zig ini lebih dikhususkan untuk video landscape atau video pemandangan gitu. Nah, sebagai contoh di sini kita akan pakai Gen Detail aja, karena saya pengennya di sini detail di video ini lebih dapat, teman-teman. Selanjutnya ini ada pengaturan untuk mode exportnya, nanti ada 2 ya, ada high quality dan fast mode. Nah, kalau fast mode ini nanti hasil exportnya bakalan lebih cepat, teman-teman. Ini recommended kalau misalkan kalian pengen buru-buru gitu. Cuman nanti untuk hasil kualitasnya memang agak kurang gitu ya. Contohnya kayak gini. Nah, jadi detail seperti kayak detail jenggot, jadi ya memang masih agak kurang dapat gitu, teman-teman. Nah, setelah itu di sini ada juga pengaturan untuk resolusinya nanti. Ada 3 opsi ya. Pertama ada opsi scale. Scale ini nanti pengaturannya yang perkalian ya. Contoh kalau misalkan 2 kali, maka nanti resolusinya kita naikin sebesar 2 kali ya. Contohnya yang tadinya 480p, kalau dikalikan 2 berarti hasilnya 960. Kalau misalkan dikalikan 3, berarti ini hasilnya bakalan 1440. Nah, atau bisa juga by resolution gitu ya. Misalkan kita tetapin, misalkan, aku pengennya nanti outputnya jadi 4K misalkan. Jadi nanti outputnya bakalan otomatis jadi 4K, teman-teman. Atau bisa juga pakai mode enhance video. Ini nanti kalau misalkan kalian hanya sekedar untuk mengoptimasi videonya aja tanpa menambah resolusinya ya. Contohnya yang tadi 480, outputnya nanti juga bakalan 480. Dan terakhir ada pengaturan the interlacing. Jadi ini nanti bisa kalian aktifin untuk memperbaiki kalau misalkan di video kalian itu ada muncul garis-garisnya, teman-teman. Dan di bagian bawah ini pengaturan untuk export videonya ya. Misalkan seperti kayak video codec, audio codec dan sebagainya. Cuman kalau misalkan kalian bingung, biarkan default aja seperti ini gitu. Kalau sudah, tinggal kita run. Nah, di sini ya tinggal kita tunggu aja prosesnya sampai selesai, teman-teman. Oke, untuk hasilnya seperti ini ya. Di sini kalian bisa lihat video saya yang tadinya ini agak pecah gitu ya, dan sekarang ini jauh lebih detail, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba pakai video yang lain. Contohnya di sini saya punya video yang noise nih. Nah, kita akan coba masukin. Nah, jadi Video Frog ini selain bisa naikin resolusi video, dia sebenarnya juga otomatis memperbaiki atau menghilangkan noise pada video kita, teman-teman. Nah, contohnya kayak gini. Ini kan videonya agak noise banget ya, karena dia direkam di low lag gitu. Tapi nanti setelah kita optimasi, dia noise-nya bakalan hilang, teman-teman. Nah, jadi untuk pengaturannya kayak gini aja. Langsung aja kita akan coba run
Nah, biar nanti kita bisa lihat hasilnya bakalan seperti apa. Oke, jadi untuk hasilnya seperti ini, di sini kalian bisa lihat ya, video saya yang tadinya ini noise banget dan agak pecah, sekarang noise-nya sudah hilang dan videonya jauh lebih tajam, teman-teman. Selanjutnya kita akan coba fitur Image AI, yaitu adalah fitur untuk mengoptimasi foto atau gambar, teman-teman. Nah, sebagai contoh, di sini saya sudah punya beberapa contoh gambar yang nantinya ini akan kita coba optimasi pakai Video Frog. Contoh pertama kita akan gunakan foto ini dulu ya. Ini kita akan coba langsung tarik aja ke Video Frog. Nah, foto ini dia resolusinya sebesar 500 pixel, teman-teman. Ini kalau misalkan kita zoom, dia agak ngeblur dan kelihatan pecah kayak gini. Dan setelah kita optimasi, di sini kalian bisa lihat dia hasilnya bakalan jauh lebih detail dan lebih tajam, teman-teman. Untuk pilihan model AI-nya juga kurang lebih sama seperti video sebelumnya. Di sini ada 4 pilihan. Kalau misalkan butuhnya detail, bisa gunakan Gen Detail. Tapi kalau misalkan pengennya yang smooth gitu ya, hasil teksturnya smooth, bisa gunakan yang Real Smooth. Nah, kalau Real Smooth dia hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di bagian tekstur wajah, dia smooth banget, teman-teman. Tapi karena di sini kita butuhnya detail, kita pilih yang Gen Detail V3. Oh ya, sebelumnya di sini untuk scalingnya kita coba naikin sampai 4 kali aja ya, biar kita bisa dapat hasil gambar yang lebih optimal. Nah, kita akan coba cek misalkan dari rambut yang tadinya kelihatan ini ya ngeblur, setelah kita optimasi dia garis-garis rambut lebih nampak kelihatan. Nah, begitu pula nih misalkan bagian alis, sebelumnya kan dia ngeblur banget nih, nggak kelihatan bagian garis-garis alisnya. Setelah kita optimasi kelihatan banget ya, muncul sudah ada garis-garis di bagian alis. Nah, begitu pula untuk bagian bulu-bulu yang ada di bagian jaket. Nah, sebelumnya dia ngeblur, sekarang sudah kelihatan jauh lebih detail, teman-teman. Oke, setelah itu ya tinggal kita run untuk ekspor hasil gambarnya. Tuh, hasilnya seperti ini, jadi bebernya ini kelihatan ngeblur, dan setelah kita optimasi, hasilnya jauh lebih detail dan tajam. Nah, sekarang kita akan coba pakai foto yang lain, yaitu foto ini ya, yang dimana ini fotonya noise banget, teman-teman, karena dia di fotonya low light kayak gitu. Terkhusus untuk foto noise kayak gini, rekomendasi saya gunakan model yang Real Smooth ya, biar nanti hasil penghapusan noise-nya ini lebih optimal, teman-teman. Yang sebelumnya dia noise banget kan seperti ini, kelihatan banget bintik-bintiknya. Dan setelah itu dia bakalan jauh lebih smooth dan lebih bersih kayak gini, teman-teman. Dan terakhir, di sini kita akan gunakan foto anime kayak gini ya. Berarti di sini untuk modelnya kita gunakan yang model anime, teman-teman. Nah, kita akan coba zoom ya. Ini untuk foto animenya, ini dia resolusinya sebesar 400 pixel ya. Yang dimana ini kalau misalnya kita zoom, dia pecah banget ya, dan bagian garisnya juga kelihatan kayak kotak-kotak gitu. Nah, setelah kita optimasi nanti, di hasilnya seperti ini ya, udah jauh lebih detail, bagian garisnya juga udah jauh lebih tajam, hasil fotonya udah jauh lebih smooth, teman-teman. So, jadi kurang lebih seperti itu ya, gimana caranya nanti untuk naikin resolusi video kita pakai bantuan AI juga, yaitu di sini kita pakai Video Frog. So, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Kita bertemu lagi di video tutorial yang I'm married to the game, married to the game. I'm married to the game, married to the game. I'm married to the game, married to the game.